sahabat, dan insya Allah hingga para pengikutnya hingga di akhir zaman. Sebelum melaksanakan sholat tarawih, kami mewakili DKM Al-Manar ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan. Pada hari ini adalah sholat tarawih malam ke-22 hari Ahad malam Senin tanggal 31 Maret 2024. Imam sholat tarawih Bapak Ustadz Lukman Hakim SPDI. Karena hari ini beliau tidak hadir, maka imam sholat tarawih akan digantikan oleh Bapak Ustadz Haji Azhari Haji Musa. Tausiah akan digantikan oleh Bapak Ustadz Haji Azhari Haji Musa. Untuk pelaksanaan pertama, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Azhari Haji Musa. Selanjutnya, sholat tarawih 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, dan ditutup witir 3 rakaat 1 salam. Memasukkan tromol tarawih. Memasukkan tromol tarawih sampai dengan tanggal 29 Maret 2024 sebesar Rp22.423.000. Memasukkan tromol tarawih kemarin sebesar Rp1.267.000. Jadi total hasil tromol sampai dengan hari ini berjumlah Rp23.690.000. Memasukkan amplop yatim dan PKU Al-Manar. Sampai dengan tanggal 30 Maret 2024 pemasukan amplop berjumlah 63 amplop. Jumlah donasi sebesar Rp30.220.000. Hari ini pemasukan amplop berjumlah 2 amplop. Jumlah donasi sebesar Rp1.200.000. Jadi total pemasukan amplop berjumlah 65 amplop. Jumlah donasi sebesar Rp31.420.000. Kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah menerima amplop yatim, harap segera dikembalikan agar segera dibagikan kepada anak-anak yatim di lingkungan RW 02. Terima kasih. Kegiatan di Masjid Al-Manar selama bulan Ramadan. 1. Tadarus Al-Quran setiap ba'da sholat subuh dipimpin oleh Bapak Ustadz Anang Tri. 2. Tadarus anak-anak putra dan putri Wande Wanjus setiap hari Ahad, waktunya ba'da sholat zuhur. Dianjurkan bagi anak-anak yang ingin mengikuti Wande Wanjus sholat zuhur secara berjamaah, dibimbing oleh tim DKM Al-Manar. 3. Mengadakan santunan yatim Ramadan untuk anak-anak yatim di lingkungan RW 02. 4. Itikaf di 10 malam terakhir Ramadan. 5. Menyediakan makanan dan minuman untuk berbuka puasa bagi para pengurus dan para musafir yang singgah di Masjid Al-Manar. 6. Kami pengurus DKM Al-Manar siap menerima menyalurkan zakat, infak dan sedekah apabila dengan beras 3,5 liter per jiwa dan apabila dengan uang Rp50.000 per jiwa. Selanjutnya, atas nama DKM Al-Manar, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah berpartisipasi mengirimkan makanan dan minuman berbuka puasa bagi para pengurus DKM Al-Manar dan jamaah serta para musafir yang singgah di Masjid Al-Manar. Semoga amal jariah ibu-ibu dan bapak-bapak serta keluarga menjadi nilai ibadah dan mendapatkan ganjaran pahala berlipat ganda dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, jamaah salat isya, insyaallah tarawih dan witir yang dirahmati Allah.
Selanjutnya seyogyanya adalah Bapak Ustadz Lukman Hakim yang akan berdiri mengisi tausiah buat kita sekarang hari ini. Namun beliau lagi kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan kembali Ustadz Lukman Hakim. Dan juga ya sebisanya saya akan menyampaikan tausiah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan di antara sesama kita untuk sedikit memperhatikan apa yang kita akan hadapi hari-hari ke depan di menyongsong 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Di sini akan saya ambil tema tentang pertolongan Allah teramat dekat. Hadirin jamaah rahimakumullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta meskipun kita sudah merasa berusaha, sudah banyak berdoa, tapi pertolongan Allah tetap tidak datang. Mengapa? Sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita cermati dalam sejarah. Kita angkat tentang 3 kisah yang Allah mendatangkan pertolongan kepada hambanya yang terpilih. Yaitu pertama, kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mendapat pertolongan dari Allah bukan pada saat beliau hidup di Mesir. Karena kita tahu sejarah Nabi Musa, sejak bayi dia dilahirkan di Mesir di saat keputusan kerajaan yaitu dari Fir'aun. Setiap bayi yang laki-laki yang lahir harus dibunuh. Tapi dengan kehendak Allah Nabi Musa diselamatkan, bahkan ia hidup di dalam istana dalam kerajaan tersebut. Dan akhirnya menjadi pembangkang sehingga akhirnya Firaun memusuhi Nabi Musa bersama pengikutnya yaitu Bani Israel. Dikisahkan ketika Nabi Musa akan berhijrah bersama kelompoknya atau umatnya Bani Israel, dikejar oleh Firaun dengan bala tentaranya. Di belakangnya terhalang oleh sebuah lautan yaitu Laut Merah. Di belakangnya ada pasukan Firaun yang mengejarnya, dan di depannya ada lautan. Ini berarti berhenti, artinya mati, dan kalau kita dilanjutkan bunuh diri karena harus menceburkan ke laut. Pada saat itulah pertolongan Allah datang menghampiri Nabi Musa dan pengikutnya, yaitu berupa terbelahnya lautan tersebut dengan dipukulkannya, diperintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Dengan izin Allah, lautan terbelah menjadi 2. Lalu Musa menyeberangi lautan tersebut bersama kelompoknya, dan Fir'aun pun mengejarnya bersama bala tentaranya. Akhirnya Allah menenggelamkan. Ketika Nabi Musa telah sampai di daratan, disitulah pertolongan Allah. Nabi Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan dan mati di laut tersebut, sebagaimana difirmankan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fa kana kullu firqin kattaudil azim. Al-ayat. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut dengan tongkatmu itu, maka terbelahlah laut itu, dan setiap belahan seperti gunung yang sangat membesar. Di sanalah kami dekatkan yang lain, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Kami selamatkan Musa dan semua orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan kelompok yang lain. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat benar-benar tanda kebesaran Allah, tetapi mereka tidak beriman. Hadirin jamaah rahimakumullah, kisah yang kedua adalah tentang Ibunda Maryam. Kita ketahui bahwa Ibu Maryam adalah ibu dari Nabiullah Nabi Isa alaihissalam. Di situ juga Ibunda Maryam dia terkucil karena ia hamil tanpa nikah dan melahirkan Nabi Isa yang diangkat sebagai nabi. Di saat sudah menjadi terpojoknya Ibunda Maryam, dia akhirnya mengeluh. Saat Maryam sudah benar-benar pasrah kepada Allah dengan bertawakal, dia bersandar di bawah pokok pohon korma dengan mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Duhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tak terberati lagi dilupakan. Al-Quran surat Maryam ayat 23. Saat itulah pertolongan Allah juga datang.
berupa aliran air dan korma yang berjatuhan di sisinya. Selanjutnya kisah yang ketiga adalah kisah Nabiuna Ibrahim, Abul Anbiya, di mana saat Nabi Ibrahim berdakwah di Babilonia yang mana sekarang menjadi negeri Irak. Di sana Nabi Ibrahim tidak memiliki pengikut, tapi beliau tetap mencari di mana Allah, siapa Tuhanku. Dengan melihat matahari, apakah ini Tuhanku? Dikatakan karena matahari tenggelam, tidak, Tuhanku tidaklah terbenam. Dilihat di situ banyak sekali berhala. Pada suatu kesempatan Ibrahim menghanguskan atau memberantas berhala tersebut, tetapi disisakan berhala yang besar. Lalu ada yang melihat bahwa Ibrahim inilah yang membunuh atau memberantas Tuhan-Tuhan kita. Akhirnya Nabi Ibrahim pun dikucilkan. Lalu Namrud yang menjadi raja pada saat itu menghukum dia dengan hukuman mati, harus dibakar. Lalu masyarakat pun berbondong-bondong mengumpulkan api kayu bakar dan menumpuk sampai setinggi manusia, lalu dibakarlah. Tetapi Allah SWT di sini baru Nabi Ibrahim karena sudah tidak mempunyai pengikut hanya mengatakan hasbunallah. Itulah ucapan yang terakhir dari Ibrahim ketika dia dibakar, bahwa dia sudah akan mati di situ. Pertolongan Allah turun dengan firman ya pada api yang membakarnya, qulna ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Kami atau Allah berfirman, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kapan pertolongan Allah itu datang? Dari 3 kisah di atas kita dapat memetik pelajaran bahwa ketika kita sudah berusaha dan bertawakal kepada Allah, dan itulah pertolongan kian mendekat. Kalaupun pertolongan Allah tidak segera turun, bisa jadi karena Allah masih melihat kita masih mampu untuk mengemban amanat atau ujian-ujian tersebut. Sampai benar-benar tidak ada daya dan upaya selain hanya milik Allah, dan hati kita benar-benar total bertawakal kepada Allah SWT. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam berpuasa ini juga Rasulullah SAW mengandalkan kita untuk berpuasa dengan iman. Andalan kita adalah iman, karena seperti Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Karena iman di sini harus andalan, karena tanpa iman kita tidak diterima amal ibadah kita atau tanpa keikhlasan. Hadirin jamaah rahimakumullah, iman adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Namun ia didapat bukan dari warisan orang tua kita, bukan pula sesuatu yang bisa ditukar dengan harta seberapapun nilainya. Karena iman itu terpatri dalam hati, memancar dari wajah kita dan tercermin dari perilaku keseharian kita. Bagi orang yang imannya hak, benar-benar total, tidak pernah ada rasa takut dan gentar menghadapi kehidupan ini, ketergantungannya kepada Allah dan keyakinan bahwa Allah SWT selalu menuntun dan melindunginya, menjadikan langkahnya pasti dalam menapaki kehidupan di dunia ini. Seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tiada diduga-duga atau tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Hadirin, dalam kesempatan 10 hari kita menghadapi 10 hari terakhir ini, kita masing-masing sudah mengetahui dan kita harus mengingatkan bahwa ada satu malam yang akan datang mengunjungi kita. Apakah kita bisa menggapainya atau tidak? Di sana ada satu malam, yaitu malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Ini kita dalam mengisi 10 hari terakhir ini, marilah
kita memperbanyak amal-amal hasanat kita, karena di malam satu yang dalam Lailatul Qadar itu banyak sekali manfaat. Bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar itu. Yang kedua, Allah mengagungkan kedudukan malam itu. Yang ketiga, beribadah pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para malaikat turun pada malam itu dengan membawa kucuran rahmatnya, juga kedamaian dan keselamatan mengalir bagi orang-orang yang beriman, serta ucapan salam dari malaikat hingga terbitnya fajar. Yang menghidupkan malam itu dengan amal soleh, maka diampuni dosa-dosanya di masa lalu. Lalu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu? Di sini Rasulullah SAW bersabda, tidak memastikan kapan datangnya, tapi kita sebagai hambanya dianjurkan taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir minar Ramadan. Rasulullah mengatakan, carilah atau intailah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Lalu apa yang dianjurkan ketika bulan Lailatul Qadar itu datang? Jadi di saat di sini kalau kita mengartikan kedatangan Lailatul Qadar, kita seolah-olah sedang menunggu seseorang. Padahal di sini Lailatul Qadar itu pun datang, kita nantikan atau kita dinantikan. Jadi kita pada malam ini, kita di Al-Manar ini mengadakan sholat dalam iktikaf dan juga menyediakan makanan sahur untuk kesempatan buat jamaah beribadah sebanyak-banyaknya, mengisi, karena bisa jadi malam ini adalah Lailatul Qadar atau besok Lailatul Qadar, sehingga kita dalam 10 hari ini marilah kita pantau, kita cari Lailatul Qadar tersebut dengan kita melaksanakan amal ibadah yang sebaik-baiknya. Dan dianjurkan juga ketika pada malam itu datang, jadi dianjurkan kita harus membaca doa ini. Apa ya doa yang diajarkan oleh Rasulullah? Mari sedikit kita baca bersama-sama. Saya pandu, mungkin doa ini sering kita dibacakan supaya lidah kita terbiasa membasahi bibir kita. Yang dibaca pada doa itu adalah Allahumma, mari ikuti, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ini doa yang sering kita dengar, inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang kita bacakan pada malam Lailatul Qadar itu. Ya, mari kita isi malam Lailatul Qadar ini dengan banyak sekali amalan-amalan yang harus kita lakukan. I'tikaf, bersedekah, malam-malam sholat membaca Al-Quran, itu pun banyak sekali amalan-amalan sunnah yang nilainya ketika kita kerjakan itu, dan malam Lailatul Qadar saat itu nilainya seperti 1000 bulan kita mengajarkan amalan tersebut. Mudah-mudahan kita dapat termasuk orang-orang yang diberi karunia mendapatkan malam Al-Qadar itu. Amin ya rabbal alamin. Marilah di penghujung tausiah ini kita juga berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ja'alna minal maqbulin fi hadzal syahril fadil. Allahumma ja'alna minal maqbulin fi hadzal ramadan. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna wa jami'al muslimin mimman shama ramadan wa qama fi lailatul qadar imanan wa ihtisaban. Faghfir lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang diterima amal ibadahnya pada bulan suci ini, pada bulan Ramadan ini ya Allah, dan berikanlah kami pahala yang anugerah yang melimpah. Jadikanlah dan segenap kaum muslimin orang-orang yang menunaikan ibadah puasa Ramadan dan salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, dengan harapan akan pahala lantas diampuni dosa-dosanya, baik yang akan datang dan yang telah lalu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma a'id alaina Ramadan a'waman mutatabi'ah warfa' manazilana fi jannatin 'aliyah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
Allahumma la taj'alhu akhir ahdi min siyamina hada fa in ja'altahu faj'alni minal marhuma. Ya Allah, janganlah kau jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan terakhir bagi kami. Jika engkau jadikannya sebagai terakhir, maka jadikanlah kami sebagai orang yang engkau sayangi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.